Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Semoga semua berada dalam kesehatan selalu ya. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kemarin kita ngebahas apa ya bulan kemarin? Yaps, betul. Kita membahas sesi 10, pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil. Oke, hari ini kita akan membahas sesi 11, yaitu mendukung praktik cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Apa Bu? Pak, CTPS tuh? Ya, cuci tangan pakai sabun. Kita ulangi ya, CTPS, cuci tangan pakai sabun. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas 3 hal, yaitu pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, cara mencuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga adalah mengetahui bagaimana mempraktikkan secara baik mencuci tangan menggunakan sabun. Dan perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian bahwa mencuci tangan menggunakan sabun adalah salah satu cara mencegah stunting yang disebabkan karena diare dan penyakit menular lainnya. Siap? Oke, baik. Kalau begitu, kita let's go. Dan sebelumnya, saya ingin menanyakan sama Ibu dan Bapak sekalian. Bapak dan Ibu sekalian suka mencuci tangan? Suka. Oke. Kapan saja tuh Ibu dan Bapak mencuci tangan? Sebelum makan. Iya, betul. Sepulang kerja dari kebun. Iya, betul. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian suka menggunakan sabun nggak kalau mencuci tangan? Ada yang enggak, ada yang juga menggunakan sabun. Ya, bagi yang menggunakan sabun, kenapa alasannya menggunakan sabun? Supaya lebih bersih. Bagus. Supaya kumannya hilang. Oh iya, bagus. Iya, kita ibaratkan saja apabila kita sedang menggunakan sebuah atau beberapa butir bumbu masakan yang sangat cepat gitu nempelnya ke tangan. Ya, kita ambil contoh cabai rawit. Kalau kita sedang mengiris cabai rawit, maka zat dari cabai rawit atau cairan dari cabai rawit itu kan pasti menempel di permukaan tangan kita. Betul ya Pak Bu ya? Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, suka membedakan nggak antara nyuci zat cairan cabai rawit menggunakan air saja, yang kedua menggunakan sabun? Apa perbedaannya? Yaps, betul sekali. Kalau hanya menggunakan air saja, zat dari cabai rawit itu masih menempel dalam permukaan tangan. Tapi kalau menggunakan sabun, zat cabai rawit itu akan terbawa, mengalir, terlepas dari permukaan tangan kita. Nah, kok bisa gitu ya Pak? Saya jelaskan sedikit. Karena sabun mempunyai formulasi yang bersifat basa dan berfungsi membersihkan minyak dan kotoran di permukaan kulit yang cenderung bersifat sedikit asam. Pada intinya, kulit kita atau tubuh kita ketika dibersihkan menggunakan sabun itu akan membersihkan kotoran-kotoran dan juga minyak yang menempel atau bakteri yang menempel ataupun kuman yang menempel dalam kulit kita. Beda halnya ketika kita hanya menggunakan air saja.
Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada intinya adalah mencuci tangan dengan air mengalir saja tidak cukup, sehingga harus memakai sabun untuk membersihkan tangan dari kotoran yang mengandung kuman, penyebab diare, dan penyakit menular lainnya, sehingga ibu dan anak dapat terhindar dari kekurangan gizi penyebab stunting. Nah, di sini juga saya ingin menjelaskan dan memberitahukan kepada ibu dan bapak sekalian, ada 5 waktu penting CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Yang pertama adalah sebelum makan. Yang kedua, setelah BAB atau BAK. Buang air besar dan buang air kecil. Yang ketiga, sebelum menyentuh makanan. Yang keempat, sebelum menyusui bagi ibu yang sedang menyusui. Yang selanjutnya adalah setelah beraktivitas. Contoh, setelah berkebun, setelah bepergian, atau setelah apapun itu, bagusnya harus mencuci tangan menggunakan sabun. Yang terakhir adalah sebelum mengolah bahan makanan yang didapat dari bantuan sosial. Oke, Bu? Oke, sebelum kita menginjak pada langkah kedua, yaitu cara mencuci tangan menggunakan sabun, saya ingin bertanya dulu sama ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah sudah mulai paham baiknya menggunakan sabun dalam mencuci tangan? Iya, bagus. Oke, kalau begitu kita akan menginjak kepada langkah selanjutnya, yaitu cara mencuci tangan memakai sabun. Let's go! Oke, nah sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana cara yang baik mencuci tangan menggunakan sabun. Oke, yuk kita mulai. Yang pertama adalah kita basahi dulu tangan kita menggunakan air, kemudian bubuhkan sabun, ya, sabun cair ataupun sabun batangan, tapi dengan catatan kalau sabun batangan harus tertutup ya. Kemudian yang pertama adalah kita gosokkan dulu di telapak tangan kita secara memutar. Yang kedua, kemudian gosok punggung daripada tangan kita secara menyeluruh. Kemudian gosok sela jari. Ya. Habis itu letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok secara perlahan seperti ini. Bisa dilihat ya, ibu-ibu dan bapak sekalian. Nah, habis itu bersihkan ujung jarinya. Ya, kemudian gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Ya, seperti ini. Bisa dilihat kan ya? Nah, bergantian. Oke, kalau sudah, kita pastikan semuanya sudah terasa bersih. Kita bilas dengan air yang mengalir. Jangan lupa siapin kain bersih atau tisu untuk mengeringkan telapak tangan kita. Oke, bila dirasa sudah bersih, kesat. Itu menandakan bahwa tangan kita sudah bersih dan sudah terbebas dari kuman juga bakteri untuk penjagaan penyakit-penyakit diare atau penyakit menular lainnya. Tentunya untuk mencegah daripada stunting. Oke, kita ambil kain atau tisu. Ini saya menggunakan tisu ya. Kita
keringkan sampai benar-benar kering. Oke, selesai deh. Oke, bapak-bapak dan ibu sekalian, apakah sudah bersih cuci tangannya? Masih ada kotoran nggak di tangannya? Coba kita lihat secara seksama. Oke, bagaimana perasaannya setelah cuci tangan menggunakan sabun? Oke, yang terakhir adalah saya ingin memberitahukan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa cuci tangan yang benar itu adalah dilakukan kurang lebih selama 20 detik menggunakan sabun. 20 detik menggunakan sabun. Kemudian gunakan sabun cair atau sabun batangan dalam wadah tertutup. Yang selanjutnya adalah gunakan air mengalir dan tidak berbau atau berwarna. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.